محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم كفل قلوبنا بذكرك وأتم نعمتك وعصب علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا مما يقول وكفنا ما لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشهوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, segenap para jamaah Majlis Mingguan Pondok Pesantren Sarang Tawa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu dalam rutinitas acara kita. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sekaligus tabarukan mengadakan hal yang ke-50 Habib Saleh bin Muhsin Al-Atas Tanggul Jember, yang kita berharap mudah-mudahan dengan kita mengadakan tabaruk ini, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan keberkahan daripada beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Amin. Amin. Mudah-mudahan salawat mansub yang kita hafal, yang kita baca, mudah-mudahan menjadikan sababiyah kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kebersihan hati, kelembutan hati. Mudah-mudahan kita semua diberikan daripada syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan kerjaan kita, usaha kita, dakwah kita, aktivitas kita. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan, segala permaksudan kita semuanya dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah salawat mansub dan berkah daripada sahibul haul Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dibaca salawat mansub apal. Kira-kira kalau orang nih dapat sholawat dari Rasulullah, itu kira-kira orang jahat atau orang baik itu? Hah? Pengamal sholawat, kira-kira nih orang pengawal sholawat alim meninggal, setelah meninggalnya banyak orang yang ngeziarah itu, kira-kira tuh yang mati kira-kira orang jahat atau orang baik itu? Hah? Orang baik. Nah, karena beliau orang baik, saya pesan kita jangan ikut-ikutan dan awas, jangan sampai terkontaminasi dengan sekte-sekte Imadiyah. Apa itu sekte Imadiyah? Yaitu sekte baru yang mengajarkan, yang katanya ngaku ahlus sunnah, tapi mengajarkan kepada kita benci kepada wali, benci kepada ulama, benci kepada umat Rasulullah yang beliau adalah para habaib. Awas, saya pesan hati-hati. Dosanya gede banget. Hati-hati. Ibu-ibu sih ya kalau ngaji pada malas. Abang-abang kali kalau yang pada ngaji. Ada Sulaiman Taufik. Itu karya Habib Abdullah bin Thahir. Itu disyarahkan oleh Senawi Tanahara itu. Kira-kira kalau seandainya beliau ngarang kitab Habib Abdullah bin Thahir disyarahkan oleh Syekh Nawawi, ya Allah, ya Karim bola besar. Kira-kira nih manusia yang bernama Habib Abdullah bin Thahir orang baik atau jahat? Hah? Kira-kira Yahudi apa Islam? Islam. Lah sekarang dia, Masya Allah ya Karim, gede banget. Saya Nawawi bilang dalam surah Taufik syarahnya, di situ bab membicarakan tentang dosa lisan. Awas,
menghina orang muslim aja yang awam itu bisa menyebabkan orang mati su'ul khotimah. Awas. Kalau seandainya dia menghina ulama, menghina wali, resiko dosa yang paling kecil, nih, dia akan mendapatkan dosa besar. Dan resiko yang paling besar bisa murtad matinya itu orang. Awas. Allah yang ancam ini. Jangan coba-coba menghina wali. Jangan coba-coba merendahkan wali. Mudah-mudahan saya berharap, mudah-mudahan keluarga kita nggak ikut-ikutan, amin. Keluarga kita nggak ikut-ikutan, amin. Keluarga kita nggak ikut-ikutan, amin. Kalaupun ada saudara keluarga kita ikut-ikutan, mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Di kampung kita mudah-mudahan dijaga, amin. Kalaupun di kampung kita ada yang begitu, mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Habib Soleh ini orang alim. Ya Allah, kiai gede. Ya Allah, pada ziarah. Saya selawat mansub zaman mondok. Zaman mondok udah dapat ijazah ngamalin selawat mansub. Guru-guru kita itu guru-guru kiai-kiai, orang-orang NU, kiai-kiai gede, alim, pesantren gede, alim, pengetahuan luar biasa, ngamalin selawat mansub. Punya siapa selawat mansub? Punya Habib Soleh. Ini hari ini Allah kemarin itu Habib Soleh diremeh-remeh, dihina-hinain. Ini manusia katanya Islam. Tapi kita lihat ternyata backgroundnya itu ternyata Islam abangan. Islam ada dua. Ada Islam yang abangan, ada Islam yang benar-benar Islam. Mana Islam yang abangan? KTP-nya Islam, KTP-nya mah cuman gak hidup tentang syariat Islam. Kenapa gak hidup? Karena agak mau belajar, nggak mau dekat majlis taklim, nggak mau ngaji, nggak mau. Islam. Ya begitu, kerja makan tidur, kerja makan, begitu doang aktivitasnya. Namanya Islam abangan. Ini yang banyak yang begini. Saya 5 tahun ngikutin. Islam yang benar yang bagaimana? Dia Islam, kemudian dia belajar tentang Islam. Maka orang yang begini nggak gampang. Kenapa? Karena dia belajar. Syekh Nawawi kitabnya kita pelajarin. Ya Allah ya Karim. Fikih tasawuf, tauhid kita pelajarin. Syekh Nawawi ngakuin kalau Habib itu adalah juriyah Nabi. Ada yang disebut Habib, ada yang disebut Sarif, tergantung daerahnya itu mah. Ini saya mohon maaf nih, hati-hati betul ini. Ya Allah ya Karim. Ibnu Hajar Asqalani, kita belajar kitabnya. Apa namanya kitabnya? Bulughul Maram. Apa itu Bulughul Maram? Kitab-kitab hadis yang khusus mempelajari dan membahas tentang hadis-hadis tentang syariat. Haji kagak nggak tahu. Beliau ngakuin, diremehin. Guru-guru kita, masya Allah, mama sempur, mama gentur, ngakuin semuanya. Ulama-ulama kita terdahulu, kok kita ngakuin. Bujuk ada orang kemarin sore, bujuk. Makanya saya pesan, hati-hati, kita tanyain diri kita, Islam abangan apa Islam beneran? Bu, tahu nggak Pitung? Pitung siapa Pitung? Pahlawan Betawi. Kalau di film siapa yang jadi pemerannya? Diki Jukarna, Beri Prima, Diki Jukarnain. Tahu nggak? Bagi Islam abangan, Pitung ini penjahat. Karena apa? Karena company
itu nulis berita di dua koran terbesar mereka. Nulisnya bukan di sini, di Amsterdam, Belanda. Nulis surat di koran bahwa Pitung adalah penjahat yang suka maling, perampok dari Betawi. Siapa yang dirampok? Tuan Menir. Yang dirampok tuh Belanda. Demang-demang rese, cukong-cukong tanah yang suka ngerampok tanah rakyat, yang suka ngambil pajak-pajak rakyat, yang suka meres darah rakyat. Ditulis sama dia bahwa Pitung penjahat. Yang kena siapa? Islam abangan. Bahkan Islam abangan banyak yang jadi marsose. Tahu nggak marsose? Tahu nggak? Polisi yang mendukung Belanda, yang jadi Pitung. Mana sih Pitung? Bahasa orang kayak Lukman, pokoknya megang sendawan begitu. Itu namanya marsose. Jadi orang-orang Indonesia yang direkrut oleh Belanda. Siapa yang dimusuhin? Lah orang kita juga. Siapa yang ngebela Pitung? Siapa yang ngumpetin Pitung? Ditangkap, ditembak. Tapi orang-orang yang suka ke majelis, orang-orang yang tahu, orang-orang yang pada ngaji kelanggar, tahu bahwa Pitung ini muridnya kayak Haji Naipin. Oke, gede itu. Ingetin, Pitung ini ada kan, Pitung ini kan Pituan Pitulung. Pituan itu 7 bahasa Jawa, Pituan 7. Pitulung, jadi ada 7 orang. Cuma yang terkenalnya Pitung kita di Betawi. Ada lagi daerah mana? Ada 7 orang. Ini ulama-ulama, bukan sembarang orang. Ulama-ulama yang keren, santri jadi ulama. Cuman beliau punya kanuragan. Apa itu kanuragan? Silat, punya ilmu tekbal untuk melawan penjajah. Dulu mah begono ngelawan kayak kita, sekarang santri kagak jelas. Main handphone baik. Betul kagak? Lah dia wirid, itu mah wirid. Saya tanya, yang ngepung Pitung kira-kira orang Belanda apa orang Indonesia? Apa orang Betawi? Orang Betawi dewek, tapi Betawi yang jadi londo ireng. Jadi marsose gara-gara urusan duit. Yang jadi masalah karena agamanya cetek. Makanya saya pesan, jangan bangga kalau geblek mah. Orang bodoh gampang dibodohin, gampang ditipu orang bodoh. Orang yang kurang literasi maka akan gampang diperdaya. Makanya kita jadi orang, Rasulullah bilang, utlubul ilma minal mahdi ilal. Tujuannya biar apa? Ngaji kata Nabi wajib dari mulai orang sampai kita mati. Biar apa? Biar pada pinter, biar kagak dibodoh-bodohin, biar pada cerdas. Kalau argumen menang, Nabi yang nyuruh. Sekarang jawab. Saya tanya jawab, bagi kita yang kagak hidup zaman dulu, Pitung pahlawan apa jahat? Pahlawan di Margonda Walaupun makamnya nggak tahu di mana, rumahnya di sono berarti orang persinggahan itu. Margonda ini berarti debat begini sih. Kayaknya fans Pitung kayaknya nih ya. Dengerin, di dalam bab itu aja orang Betawi kebagi 2. Kenapa? Karena dilihat sekarang pun sama. Syekh Nawawi dilawan, Mama Sempur, Mama Guntur dilawan, ahli-ahli hadis Ibnu Hajar dilawan. Ulama-ulama kita dilawan oleh siapa? Sekte Mukimat namanya sekte Imadiyah, namanya Imaduddin, sektenya Imadiyah. Hati-hati, pakai lagam LU, pakai logo NU aja begitu. Hadratus Syekh itu punya kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ ditulis bahwa wajib memuliakan habaib, karena habaib atau syarif adalah juga Rasul.
Saya Nawawi yang nulis. Makanya ulama-ulama dulu mah orang yang berani. Kenapa? Karena beliau memang ahlu sunnah wal jamaah. Orang sekarang kebanyakan mengatasnamakan organisasi NU, tapi keluar daripada ajaran ini ribeting itu doang. Makanya hati-hati, NU nggak salah, cakep, NU mah bener. Asu aja orang-orangnya, hati-hati. Ya sama zaman dulu waktu itu ada orang Betawi ngebelain company, berarti orang Indonesia bukan itu. Lah kan orang Marsos jadinya apa? Londo ireng. Ada hadis no. Mutafaq itu hadis. Almarhum ma'an ahabba. Bahkan lagi yang lain, yusarul marhum ma'an ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Guru saya ngajarin bahwa Habib Soleh adalah habaib. Guru saya mati, maka nanti saya pun akan bersama dengan guru saya. Abang guru sekumpul percaya dengan habaib? Percaya enggak? Ya. Guru sekumpul percaya enggak? Ya. Berarti kita bareng dengan abang guru sekumpul. Saya Nawawi percaya enggak? Saya Nawawi. Ya. Saya Khalil Bangkalan percaya enggak? Ya. Percaya enggak? Lah kita berkumpul dengan mereka. Ngikutin mereka, jangan macam-macam. Lah buset lu ngaji kagak, mondok kagak. Mohon maaf, boro-boro lu ngaji ilmu nasab, ilmu alat juga kagak. Ngaji ambil kagak, ngaji jurumiyah kagak, ngaji yakulu kagak, ngaji indriti kagak, ngaji alfiah kagak. Ujuk-ujuk mau jadi ilmu alat, mau jadi ahli alat kagak bisa. Harus ngaji dulu ilmu alatnya. Sama kayak begini, orang sok-sokan tahu tentang bulan, wah tanggal lebaran anu. Ngaji tentang kitab daripada ilmu tersebut, ilmu palak kagak. Boro-boro dia ngaji, kitabnya kagak tahu, ujuk-ujuk menjadi ahli palak. Bisa nggak kira-kira? Ilmu nasab semua pesantren nggak yang pelajarin karena susah. Itu mah kecuali kalangan-kalangan tertentu. Kalangan saya nggak ada yang pelajarin, nggak ada. Nggak susah, boro-boro kita ngaji begituan. Ilmu palak aja, ilmu alat, ilmu sorok, ilmu mantek, kita udah dapat susah. Sekarang orang ujuk-ujuk dari Google, dari mana berat-berat gue, ulama-ulama dulu salah-salahin. Yang celaka wali dijelek, disebut Israel, disebut Yahudi, disebut Masya Allah. Awas, bisa murtad. Dan saya lihat ternyata latar belakangnya banyak yang dukun. Itu yang begitu tuh banyak yang dukun. Dukun simbah. Saya 4 tahun aktif di TikTok, sering debat sama mereka. Saya pikir kemana udah kagak, saya nge-live lagi di TikTok, buset masih bahas begituan baik. Kataku udah beres kan nasab dia kan, masih makin merajalela. Yang dukun, yang begini, udah banyak banget orang pada sampai pengangguran kelas berat nah pokoknya mah. Iya yang beli kuotanya bingung. Akhirnya ternyata apa? Kita selidiki-selidikin. Bukan ke ilmu, bukan agama, tapi ujung-ujungnya politik. Ingin politik belah bambu. Oh habaib mah banyak masanya. Betul. Habib saya banyak gak jamaahnya? Hah? Habib Ridho banyak gak jamaahnya? Habib Lutfi banyak gak jamaahnya? Habib Rizik banyak gak jamaahnya? Habib yang lain, Nurmus, wah luar biasa banyak jamaahnya. Khawatir dipecah. Politik belah bambu. Sama ke Belanda begitu. Politik ini bahaya. Di sini saya bukan bicara politiknya, bukan. Hati-hati. Kita orang awam, jangan dibodoh-bodohin. Karena tanggal 29 temannya Hasan mau naik nih. Targetnya karena temannya Bang Hasan waktu zaman SD mau dinaikin masalahnya. Hati-hati. Kita di sini kudu alim. Bukan merasa alim. Apa itu alim? Kudu pinter, kudu tahu. Hati-hati. Kalau orang udah berani musik wali, meledek wali, ngendain wali, astagfirullahaladzim, dia sebelum mati duluan.
Sebelum mati udah mati duluan. Hati-hati. Makanya lu pada ngaji, gue pesenin, ya Allah ya Karim. Habib Soleh kita sayang banget, Habib Soleh. Kata Habib Soleh, kalau kalian punya masalah baca surat Mansub 11 kali aja. Kalian punya penyakit, gak punya duit mau ke dokter, jadiin obat. Bagaimana tawasul ke Nabi, tawasul kepada para wali. Beliau nggak nyebut tawasul kepada aku, kagak. Baca itu selawat Mansub 11 kali, 41 kali baca, tiupin ke air jadi obat. Hati lagi gundah gulana hati nih, uring-uringan nih hati, baca selawat Mansub 11 atau 41 kali, hati adem tenang. Kenapa bisa begitu? Saking sayangnya Habib Soleh kepada kita. Ya Allah, ya. Zaman corona, kemarin ada corona, kita sholat Mansub baik, kesentuh kagak ginian? Orang kita mau ngaji baik, orang tutup-tutupin. Orang boleh ngaji, kita jangan terus ngaji. Kenapa? Berkah Habib Soleh. Paling Lukman dong rada-rada mindeng dikit. Iya, rada-rada mindeng dikit dia kemarin. Tapi udah minum air kelapa 2 drinken sembuh. Alhamdulillah. Ya men ya. Tapi lu nyarang juga di sana ya. Nyarang juga di sana ya. Iya. Ternyata bukan corona yang bikin stres. Apaan? Isolasi yang bikin orang stres. Langsung menderek-derek handphone alam menong bikin orang stres. Orang kemana-mana di dalam ruangan itu bikin orang stres. Mengapa? Akhirnya juga sekarang liatin, apa men? P8 namanya sekarang? P8? Epstein ya? Wih, ternyata P8 namanya Epstein ya? Kebuka, rekayasa doang. Ternyata kita ditakut, dibikin cemas. Lah teman saya cerita itu keliling ambulan kagak ada orangnya. Keliling baik, setiap 7 sekali keliling. Orang ada orangnya, buat apa yang nakut-nakutin orang? Siapa sih kagak mending dengan ambulan tengah malam? Bener nggak? So hebat si Lukman, so gede badan si Lukman nih, so keker kayak Hercules. Ada ambulan tengah malam lewat kampung, takut kagak? Takut. Pikiran kita apa? Mati. Siapa yang meninggal? Siapa yang mati nih? Betul nggak betul? Iya, begitu baik. Ya Allah digoreng-goreng. Ayo, kita udah capek, deketin agama. Di hal ini saya berharap kita mendapat keberkahan ya, mudah-mudahan hati kita pada bersih, amin. Diberikan kita kekuatan lahir dan batin, amin. Mudah-mudahan biar orang misalkan biarin orang mau benci Habib, biarin, tapi jangan boleh. Minimal jagain anak-anak kita, jagain anak-anak kita. Ya Allah ya Karim. Seram. Ya Allah, wali. Ya Allah, wali. Jangan colek-colek, jangan. Ada nggak di sini sih yang ngomong gitu? Aduh Habib, Yahudi Habib Israel. Di sini ada yang dengar begitu nggak? Hah? Jangan ada ya. Hati-hati, kalau ada kita doain deh biar jomblo juga jangan dapat hidayah. Cuma kalau nggak dapat hidayah juga kita doain aja biar banyak duitnya. Karena ntar kalau banyak duitnya dia kagak ngomong gitu lagi. Lah bener di TikTok yang udah banyak duit mah enggak nge-live lagi kagak? Enggak nge-live. Lah kan ke saya nih, mohon maaf, lah kan terasa banget sering live dikasih paus. Terbuang. Hati kita lah 600.000 paus 600.000 sekarang, makanya ada yang lain 24 jam non-stop. Bayangin tuh Pak, ya lah orang lain dapet dia kagak, akhirnya belanja kagak sama bininya kan, ngasih duit kagak, akhirnya kembang bininya. Kenapa? Karena pengen kayak orang-orang. Room saya itu selalu rame. Tanya no, karena sesuatu ini butuh ngaji yang bisa tinggal. Kayak lu bini agak percaya mas, saya tinggal. Dia pas berdebat, mungkin saya tinggal ngajar. Sobat lagi pun saya pas berdebat, wah mau pelabuk kita kawan-kawan baik. Hati-hati. Intinya mah orang itu pada nyari duit, nyari sensasi doang.
Nah, orang kita, orang Ciledug yang ada cuma digoro-goroin doang. Orang Ciledug kalau dari ikut-ikutan bikin malu. Ya Allah, makanya penting punya guru mah. Penting punya guru. Orang kalau punya guru punya pegangan. Tapi kalau agak punya guru agak punya pegangan. Allah, ya mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya Allah ya Rabbal alamin. Awas habaib nih. Emang sih kadang begini emang orang gua sama dia lagi ada bogono nih, cara menyikapinya begini lagi nih. Hati-hati sama habaib semuanya, hati-hati. Mulut jangan nyelonjong, satu semuanya itu mau habib siapa kek. Mau alim, mau kagak, mulut hati-hati. Yang kedua, kalau itu dia habib kita hormatin. Kalau alim mau ambil ilmunya gak apa-apa. Hormatin, muliain, anuin, ambil ilmunya, boleh ambil kalau dia ulama. Tapi kalau habaib misalkan ini bukan ulama, tetap hormatin, muliain dia. Tapi jangan diambil ilmunya, karena kalau kagak ada ilmunya. Paham kira-kira? Paham? Yang ketiga, habaib alim kagak, sial dan kawan. Kalau bahasa kita tuh rese nih, gua bikin gua rese pokoknya mah, kagak jelas pokoknya mah. Seolah-olah tidak mencerminkan seorang habaib, enggak mencerminkan seorang juriah Nabi, seolah-olah begitu. Hati-hati. Bagaimana cara mencikapinya? Tetap hormatin, tetap muliain, tapi jangan dideketin. Paham? Kalau kagak mampu, maksudnya bagaimana? Kalau nggak mampu kita merubah dia, tapi jangan diejek, nggak boleh. Tapi kalau kita punya kapasitas, punya power, boleh nasihatin. Kalau kagak punya power, kagak punya kapasitas, jangan sekali-kali khawatir kita nasihatin dia karena emosi nggak boleh, haram. Jadi metode-metode ini dulu guru udah ngajarin caranya bagaimana. Paham? Tugas kita itu menghormatin, tugas kita yang mencintai, jangan sampai ngerendahin, jangan. Awas, hati-hati. Diejek marah Habib Soleh, Habib Ali Habsi. Ya Allah, marah kalau kita begitu. Tapi kalau kita semua mahabbah, mencintai, beres semuanya itu, beliau para wali ini akan senang kepada kita. Jadi orang jadi wali kebanyakan bukan karena sholatnya. Hati-hati bu, perempuan-perempuan. Bukan karena puasanya, bukan karena sholatnya, bukan karena sedekahnya, bukan. Karena apa? Nih, apa? Hati dijaga. Saudara sukses, alhamdulillah, seneng punya saudara sukses, seneng kagak? Seneng, berarti hatinya bersih, hatinya sehat. Tapi kalau seandainya kita belum sukses, keluarga sukses, tetangga sukses, saudara sukses, di sini dongkol, awalnya gedek. Bagaimana caranya itu bangkrut pokoknya malu. Pokoknya bagaimana usaha hukumnya bangkrut, bagaimana caranya mau isengin, bagaimana caranya bangkrut. Ini hatinya sakit. Kalau kotor enak dibersihin, sakit. Makanya kadang kita susah yang susah itu sholat gampang, sholat punya duit enak, gampang, betul. Iya, puasa enak, nih yang susah ini. Makanya obat untuk hati ini susah. Kenapa? Karena malah sudah Allah ini mah susah. Makanya disuruh banyak zikir, banyak sholawat biar hati lembut. Disebut tuh ayat tuh makan semangka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad sholatul kafiru bi hadhihi wa tusbihu qulub wa tatariqu bil usul wa baca 100 kali baca baru makan. Ya termakan subuh maksudnya. Makan semangka, minum air, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam Muhammad, atau mau sholat fansur boleh.
Itu air dari papadang hati. Apa sih dapat disebut papadang hati? Papadang hati itu penerang hati. Punya anak nih rada bader dikit nih. Contoh, mohon maaf, rada bader nih bocah, bacain. Jangan pas lagi melek, lagi tidur. Lagi tidur, nih bocah bader banget ya Rasulullah. Hah? Anak raja. Kan begini kita bilang. Betul. Iya, anak raja. Kalau lagi tidur ganteng banget. Cuma kalau dia melek kelingsang ya kan. Mulai di situ bacain sholawat, kasih air, usapin, kayak pakein apa tuh namanya lotion anti nyamuk namanya. Autan, udah gak ada autan mah. Sekarang adanya Sopel pengganti. Salah. Sopel pengganti Autan, beda lagi mereknya. Lu menorak banget sih. Lu Sari Puspa. Orang hidup yang beginian mah. Orang dia mau wakaf terus, dia mau nyamuk. Lillahi ta'ala. Yang padang gede begitu udah apaan darahnya. Sedekah. Papadang hati. Papadang hati itu penting. Makanya di haul. Dengerin, saya nyontohin. Si Holil, saya suruh baca biar saya baca baik. Kenapa? Kamu sudah tahu. Hai si Holil. Si Gojal baca kata Bang Soleh, ya si Gojal harus jelas. Mik begini dong Mik. Ya kalau ente udah ditipu, Bang Soleh udah ditipu. Ketahuan. Asal ya bicara jelas, bicara awang-awangan, udah awang-awangan. Ya udah awang-awangan. Beda dikasihnya, sirnya beda. Si Riko, gua dikasih Mik gua anjing. Gua nungguin Mik gua ke bawa pasal ini. Orang baca kata Soleh, tapi si Riko tak tenang, biarin ngomong ke wajib ngomong dari ta'ala. Berkah ngomong timbul bagas si Gojal. Gojal apa dikasih bikin si Gojal lagi, Gojal orang jelas begitu. Kata si Riko, Habib Soleh tahu. Habib Soleh tak, kalau wali itu begitu. Nih mohon maaf, nih kita yang gerundel baik tadi, terus hawa senang di rumah begini baik. Kerasa semua tahu, makanya ntar pulang dikasihnya beda-beda. Maka gak ketahuan dengan saya, yang gorengan, yang beliin ya ada boleh, ada. Saya orang ngasih nih, tapi makan 4 biji banyak pun tadi masih. Lah kita mau orang, kita mau kagak, ini masih mau kami soleh. Lah kenapa misalnya tahu, yang bantuin siapa tadi yang masak? Yang masak tadi siapa itu yang ngomong cuma ada siapa kok kalau buat masak pura-pura sibuk ya kan? Aku sudah tahu. Saya tahu siapa yang senang begini, siapa yang terpaksa. Buset lama banget sih bang ceramahnya udah udah lapar. Aku sudah tahu. Makanya sirnya beda-beda. Makanya yang dikatakan oleh Bapak Guru sekumpul, pendekatan cinta itu bukan sekedar soal lafaz, bukan sekedar soal lisan, tapi masalah cinta harus berkaitan dengan hati. Cilupati gelisah aja dia. Saat itu tadi udah lewat masih santai ya kan. Barang lama banget lagi lu. Pengen gas lah Dari ternyata tidak air itu masih deres ngipas. Ketahuan semuanya kebagian Habib Soleh. Tapi syarat kata Abah Guru wajib percaya sama walimah. Jangan suka sombong. Lah wali-wali. Apain wali-wali? Kumpul, saya wali itu saya ngomong kata Bagus sekumpul, hati-hati kalau berucap seperti itu, hati-hati. Kenapa? Ketulah. Abang Guru ngomong, Abang Guru sekumpul, ketulah. Orang yang begitu ngomong, kalau kagak tobat sebelum mati, ketulah. Tahu nggak yang paling bahaya apaan? Nggak bisa ngucapin la ilaha illallah, itu yang bahaya itu. Ya Allah, saya tanya, di sana kekuasaan siapa dalam kubur? Kekuasaan siapa? Allah. Di sini kita masih wow, bisa membela begini. Udah mati baru bisa. Kayak orang mohon maaf,
Orang udah koma, orang di koma, yang sibuk siapa? Dokter. Ayo, yang sibuk siapa? Orang koma nih, punya tut, 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 yang sibuk siapa? Hah? Siapa? Yang ngurusin. Orang tua bayi, orang tua sekolah. Dokter yang mana? Dokter banyak nih. Yang ngurusin, dokter yang ngurusin, keluarga yang ngurusin, yang nengokin segala macam. Waktunya dilap, waktu udah mandi dilapin. Dokter waktu yang ngotor, waktu ngasih obat dikasih obat, ngecek segala macam, dokternya kesumbat. Sibuk semuanya, kita udah bisa ngapain? Apalagi kalau nyampe kita udah mati. Jangan songong ya Allah. Ini kuping nih kalau denger ngehina wali orang. Ya Allah, hati kita duk. Kenapa? Karena kita dengar ucapan Abah Guru. Takut ketulah. Orang kalau udah ketulah, mohon maaf, hidupnya belangsak. Ingetin, urusan belangsak nggak cuma tentang harta. Oh, dia kok hartanya banyak. Tak dulu. Berapa banyak orang banyak harta tapi hatinya nggak bahagia, itu belangsak namanya. Oh, nggak betah juga banyak, nggak tenang, jiwanya nggak tenang. Kok bisa begitu? Belangsak. Jadi santri, jangan macam-macam. Kalau udah mau wali aja, maka Abu Guru ngajarin begini, doa begini. Ya Allah, ya Tuhan. Bahasanya nih, Abu Guru ngajarin begitu. Ya Rasulullah, aku minta maaf kepada para wali-walimu, baik yang ada di Indonesia ataupun yang di luar negeri, baik yang ada di daratan ataupun yang di lautan, yang dekat dan yang jauh, yang makomnya apapun itu, yang masih udah meninggal. Aku mohon maaf, khawatir aku pernah berkata-kata yang gak bagus, berkata-kata merendahkan mereka. Aku minta maaf. Abah Guru ngajarin begitu. Sekarang orang yang wali begini, astagfirullahaladzim. Hati-hati ya. Pengen masuk surga, pengen masuk surga, pengen. Jagain mulut. Kalau kita bodoh, kudu pintar nyembunyiin kebodohan dengan cara apa? Diam. Apa itu senasa orang? Hati-hati. Saya tanya, mohon maaf, ayah engkongnya, bapaknya engkong, saya nggak tahu. Saya pura-pura so tahu. Kira-kira jelas nggak saya? Kagak jelas. Mau ngapain urusan 20 orang ditanya orang boleh? Bujuk. Ini manusia coba tuh. Akhir zaman. Hati-hati tuh. Makanya nanti banyak orang Islam, tapi ketika mati mah mereka udah bukan Islam. Ketika hidup seolah-olah dia sholat, dia puasa, dia pada zakat, dia pada sedekah, wah pokoknya mah dia umroh, dia haji. Tetapi ketika mati bukan Islam kafir. Kenapa? Akidahnya bahaya. Nah sekarang hati-hati, mudah-mudahan kita yang berharap pengen masuk surga, mudah-mudahan diberikan jalan itu, amin. Mudah-mudahan kita yang ingin ketemu Rasulullah dijaga lisan kita, amin. Mudah-mudahan kita yang pengen bahagia, pengen sukses dunia wal akhirat, pengen kaya dunia wal akhirat, pengen mulia dunia wal akhirat. Mudah-mudahan kita terjaga lisan kita, hati kita untuk tidak mengusik, merendahkan para wali. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Habis soleh wali kaya. Kalau kita mau kaya, deketin wali kaya. Kalau kita nggak kaya, maka pasti anak atau cucu kita, keturunan kita pasti ada yang jadi orang kaya. Yang disebut orang kaya di sini bukan sekedar kaya, tapi kaya yang barokah. Seperti apa kaya yang barokah? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maaf, pada saat itu kekayaannya melebihi raja. Bayangin, Tuan Syekh itu kekayaannya melebihi raja. Di dalam ruangan rumahnya melebihi raja, kehidupannya melebihi raja. Bahkan beliau ditanya oleh umat Islam pada kala itu, wahai Tuan Syekh, saya bingung. Engkau seorang wali, masyhur beliau seorang wali. Kenapa engkau yang mengatakan belajar untuk juhud?
untuk tidak cinta kepada dunia. Kenapa hartamu begitu luar biasa? Makanya kalau ada wali kaya atau ada ulama kaya, jangan langsung suudzon. Itu anugerah dari Allah. Apa kata Tuhan saya? Aku tidak terganggu dengan itu. Kekayaan itu hanya di tangan dan tidak mengusik kepada. Makanya banyak pengikut-pengikut daripada Thariqat Qadariyah Naqsabandiyah itu selalu baca manaqib. Kenapa baca manaqib? Ada yang baca manaqib karena ingin mendapatkan barokah daripada Tuhan. Rata-rata yang baca manaqib itu rata-rata untuk urusan dunia, kabul hajat segala macam, ada masalah begini. Itu masing-masing. Nah, kita hebatnya nih, daripada Abang Guru sekumpul dua, daripada Thariqat Qadariyah Naqsabandiyah dan Wasatiyah, yang pada akhirnya menjadi satu thariqah apa? Yaitu thariqah Samaniyah. Begitu luar biasanya kita punya guru. Mudah-mudahan itu jangan macam-macam, ikutin Abang Guru sekumpul aja. Urusan habaib ikutin Abang Guru. Ada orang mungkin cinta Habibiyah, aku kan dikonjuri Nabi. Kata siapa? Bilang tahu lah mungkin, gue kita guru sekumpul aja. Gue percaya ada nih, gue kita guru sekumpul aja. Lalu taklid buta, bodoh amat, insya amat, beres. Paham kira-kira? Jangan banyak paham? Apa sosok lupa kita begini ngaji kagak lupa kita? Paham kira-kira? Hati-hati. Dan yang terakhir saya pesan pelajaran buat kita, kalau kita bodoh, anak kita jangan bodoh. Kita bodoh, anak kita jangan nyampe. Kita boleh susah, anak kita jangan sampai susah. Kita nggak alim, tapi anak kita jangan sampai nggak alim, harus alim. Saya bukan wali, saya berharap anak keturunan saya ada yang jadi wali. Itu begitu. Bagaimana caranya? Cintai orang-orang soleh. Kalaupun kita tidak menjadi soleh, insya Allah anak keturunan kita akan ada yang jadi soleh. Cintai orang alim, para ulama. Kalau kita tidak jadi ulama, maka dipastikan anak keturunan kita ada yang jadi ulama. Kita bukan orang kaya, cintai para ulama-ulama wali-wali yang kaya. Kenapa? Kalaupun kita tidak kaya, anak keturunan kita pasti ada yang jadi kaya yang barokah. Paham kira-kira? Jadi Habib juri Nabi bukan? Juri Nabi bukan? Juri ya? Nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh. Hati-hati. Ini mah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati orang mau gini bodoh amat. Yang kedua, jangan ente hardik para meledek wali begini-begini. Hati-hati, bisa berbahaya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesan, tolong sholawat mansub jangan ditinggal. Dia menghadap samping, baca 11 boleh, 41 boleh, 100 boleh, 1001 boleh. Makin mantap dibaca, makin keren. Kenapa? Karena itu bisa menjadi barokah untuk menata hati kita dan menjadikan diri kita orang-orang yang bersih hati. Minimal Allah menjaga kita untuk tidak selalu dengki atau buruk sangka kepada orang lain, dan menjadi sababiah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para santri saya pesan, silakan cari dunia, tapi Habib Soleh bilang jangan tinggalin agama. Jangan tinggalin agama. Ngaji mah wajib, nyari duit wajib, nuntut ilmu lebih wajib. Jadi orang-orang yang barokah adalah yang disertai dia usaha tapi tidak meninggalkan syariat yang diwajibkan kepadanya. Apa itu? Nuntut ilmu. Kasihan nanti cuma tahu dengan malam dulu kitabnya kagak tahu kayak apa wujudnya. Kasihan ya Allah ya kan. Ya ayo nyari duit penting, nyari duit boleh, nyari duit penting, tapi yang lebih penting lagi nyari ilmu. Karena kalau udah punya ilmu mah keadaan kayak apapun juga kita nggak gampang sama orang dipengaruhi, nggak bisa. Apalagi diri kita, akidah kita ya. Mudah-mudahan semua diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala
Dan mudah-mudahan kita semua pada hari ini sedekah yang kita berikan untuk Habib Soleh mudah-mudahan menjadi pahala yang begitu luar biasa. Amin. Mudah-mudahan apa-apa yang kita berikan, yang kita sedekahkan, mudah-mudahan jadi sababiah Habib Soleh cinta kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Habib Soleh. Mudah-mudahan hajat-hajat kita yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sababnya diampuni dosa, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga besar kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mulia, orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses dunia wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah tidak mencabut nikmat ini, tetapi Allah menambah nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat diberikan kemampuan untuk menghadakan hal wali, dan diberikan petunjuk oleh para wali untuk menghadakan hal. Kenapa? Mohon maaf nih kabar gembira, ini bukan kemauan saya. Seorang wali gak bisa. Kalau kata dia obat, kita ngalahin haul, wali gak mau, nggak bisa. Tapi kalau wali nggak mau, kita pengen nih, kita buktikan lillahi ta'ala nih, pengen memuliakan beliau melihat kita ridho, senang, ada jalan hati kita terus, itu nikmat yang begitu luar biasa itu. Jangankan kita ngadain, hadirnya ada hadir, pahala gede banget. 1000 malaikat ngikutin kita dari rumah. 1000 malaikat ngikutin kita itu, mohon ampun buat kita dosa-dosa kita itu, sampai terpulang lagi itu malaikat mau doain kita. Ya Allah ya kan, dengan berkah apa? Keberkahan wali itu hebatnya kalau kita datang wali itu. Dan mudah-mudahan kita sudah banyak rezekinya. Amin. Mudah-mudahan tahun depan kita masih terus bisa dan diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, biar acara lebih keren lagi. Amin. Mudah-mudahan wali-wali yang lain pun tetap kita istiqomah. Abang guru saya kumpul, Abu Bakar Gersik, Habib Ali Habsi, dan hal guru saya. Mudah-mudahan kita pun banyak rezeki semua, dan di samping ada kewajiban kita menghauli kedua orang tua kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua hari ini dengan bahagia pulang. Kita semua bahagia, amin. Mudah-mudahan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkah Rasulullah dan keberkahan daripada Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doain saudara-saudara kita sedang di Tanggul, mereka yang dari berbagai macam daerah, dari negara manapun juga, mudah-mudahan mereka diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kabul hajatnya sampai mereka pulang kembali kepada rumahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu salam